di sekeliling hidupnya. Ar-raji rahmatullah ta'ala, yang selalu berharap atas rahmatnya Allah, aqrabu ilallahi ta'ala, lebih dekat kepada Allah, minal abid, daripada orang yang ahli ibadah, daripada orang yang banyak sholatnya, daripada orang yang banyak amalnya, al-muqnati, yang terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang putus asa terhadap rahmatnya Allah. Dalam hadis ini teguran keras bagi kita para hadirin jamaah, menunjukkan atau mengisyaratkan kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini, yakni perkataan Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang dekat kepada Allah itu bukan orang yang mengandalkan ibadah, bukan orang yang berbangga diri dengan sholat 5 waktu yang sudah ia kerjakan, bukan orang yang sudah dapat mampu dan berbangga diri mampu melakukan puasa. Akan tetapi orang-orang yang dekat kepada Allah, yakni orang-orang yang senantiasa pada dirinya, pada jiwanya, merasa penuh dengan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis juga para hadirin, para jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini sanadnya langsung kepada Allah. Allah yang berkata, hadisnya berbunyi, kullu bani Adam khatta'un, setiap bani Adam, setiap anak Adam, yuk kita pak keturunan Nabi Adam, khatta'un, pastilah memiliki kesalahan, pastilah memiliki khilaf, pastilah memiliki kelalaian. Wa khairu khatta'ina, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya orang yang bermaksiat, at-tawwabun, yakni mereka yang meminta, memohon taubat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin, para jamaah, kalau kita mau menjadi salah satu daripada kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah, kuncinya yang pertama, jangan merasa sudah sempurna dalam beribadah. Teruslah merasa kurang. Karena orang yang selalu merasa kurang di dalam ibadahnya, dia akan terus meningkatkan ibadah. Teruslah merasa setiap hari kita berdosa. Karena dengan merasa setiap hari berdosa, maka dengan setiap hari itu jugalah kita bertobat kepada Allah. Nah, itu Pak yang harus kita sadari. Jadi jangan merasa sudah banyak pahala, jangan merasa sudah banyak amal ibadah, jangan merasa sudah banyak sholatnya. Perasaan merasa itulah yang akan menjerumuskan kita ke dalam lubang maksiat. Ada satu penyakit hati, yang mana penyakit itu nampaknya hal yang baik, tapi malah menjerumuskan kita. Seperti kita sholat 5 waktu di masjid, kita mengeluarkan sedekah, berbuat baik dan lain sebagainya. Kelihatannya itu hal yang baik dan itu perbuatan ahli surga para hadirin. Tapi oleh sebab hati merasa sempurna, hati merasa telah menjadi orang yang baik, telah menjadi orang yang abid, yang ahli ibadah dibandingkan orang lain, hal itulah yang menyerumuskan seorang hamba ke dalam putus asanya ia dalam rahmat Allah. Karena setiap apa amal yang ia perbuat, ia sandarkan kepada dirinya.
ketika ia mampu mengeluarkan sedekah, mengeluarkan donasi, mengeluarkan infak, ia sandarkan bahwa dialah yang mengeluarkan harta itu yang ia susah jadi payah nyarinya dan kemudian ia keluarkan. Ketika ia mampu untuk menjaga sholat 5 waktunya di masjid, kemudian ia sandarkan kepada dirinya oleh sebab dirinya yang rajin, dirinya yang hebat, dirinya yang istiqomah, sehingga dia sholat di masjid. Ini Bapak Ibu yang sering menjerumuskan seorang hamba yang abid, yang ahli ibadah, ke dalam putus asanya ia dalam rahmat Allah. Tapi para hadirin, para jamaah, di dalam hadis ini menegur kita bahwa yang menjadikan kita mampu melakukan sesuatu itu atas kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Ketika kita mampu bangun subuh, sedangkan saudara kita masih tertidur di dalam kamarnya, dalam rumahnya, tidak mampu untuk sholat subuh, Bapak Ibu jamaah, jangan sekali-kali kita merasa kita yang lebih abid, kita yang lebih alim dibandingkan saudara kita yang belum mampu sholat subuh di masjid. Nah, itu Pak yang sering kita terjebak di situ. Ketika kita mampu menghadiri majelis ilmu, majelis ratib, majelis zikir, sedangkan saudara kita, teman kita, sesama muslim belum mampu melakukan apa yang kita lakukan. Sekali-kali jangan merasa lebih baik daripada saudara kita yang belum hadir majelis ilmu. Karena apa para hadirin, para jamaah? Itulah yang menjebak kita dalam putus asa terhadap rahmat Allah. Sadarilah, kita mampu duduk hadir di majelis ini bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang istiqomah, bukan karena kita yang kuat, bukan karena badan ini yang sehat, tapi karena Allah yang menggerakkan hati ini, yang memampukan badan ini, yang menguatkan niat ini, sehingga bisa duduk bersama. Sudah terjadi dan sudah terbukti. Dan perbuatan ini dicontohkan oleh iblis la'anatullah para hadirin. Masih ingatkah para hadirin jamaah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Saat Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu Pak kita ini terbuat dari tin. Malaikat Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Sedangkan iblis diciptakan dari nar, api. Saat diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan seluruh makhluknya, baik malaikat, baik iblis atau yang dikenal namanya dengan Azazil, untuk sujud seluruh makhluk itu di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Tapi para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat disuruh sujud, seluruh makhluk Allah sujud. Malaikat sujud. Dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah. Sujud di sini para hadirin, para jamaah, sujud maksudnya sujud penghormatan. Karena menandakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah. Jadi di dalam kitab Aqidatul Awam pun dijelaskan Bapak Ibu, di syarahnya Jalailul Afham karangan Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa keadaan nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah itu lebih mulia daripada malaikat yang tidak ada dosa juga, yang tidak ada hawa nafsunya, yang tidak pernah berbuat dosa kecuali hanya mentaati Allah. Itu malaikat. Tapi dengan kejadian itu, ketika Allah perintahkan malaikat dan makhluk-makhluk lain untuk sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, dapat kita pahami bahwa kedudukan Nabi dan Rasul Allah, beliau jelaskan di dalam kitab Jalailul Afham,
itu lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah. Nah, ketika semua sudah sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah, apa yang dilakukan iblis, para hadirin, para jamaah? Yang dilakukan iblis ketika disuruh sujud oleh Allah, yang dilakukannya adalah aba wastakbar. Aba artinya dalam bahasa Arab adalah enggan, malas, tidak mau nurut, tidak mau manut. Itu makna aba. Yang kedua yang dilakukan iblis adalah istakbara. Aba wastakbar. Istakbara yastakbiru, yang bermakna menyombongkan dirinya, menganggap besar dirinya, menganggap hebat dirinya. Kenapa para hadirin? Karena iblis ini yang dikenal juga dengan namanya Azazil, ketika itu rajonya, dia sudah lebih dulu ratusan tahun beribadah kepada Allah, sudah ratusan tahun lebih dulu zikir kepada Allah, memuji Allah dibandingkan Nabi Adam alaihissalam yang baru Allah ciptakan. Itu dia merasa seperti itu. Sehingga ketika disuruh sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, iblis mengatakan, saya ini lebih mulia ya Allah. Saya lebih dulu berzikir daripada Adam alaihissalam. Saya lebih dulu ibadah, saya lebih dulu memujamu daripada Nabi Adam alaihissalam. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan, iblis menyebut, ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, khalaqtu min nar. Engkau ciptakan aku dari api, dan Engkau ciptakan Adam dari tanah.